Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Trisnavi. Saya dari kelompok 5 dari mata kuliah Manajemen Keuangan Bank. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai alokasi dana bank. Yang pertama adalah pengalokasian dana bank adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penghimpunan dana ini sendiri terdiri dari yang pertama adalah setoran modal pemegang saham atau investor. Yang kedua adalah cadangan-cadangan bank, yaitu laba dari tahun sebelumnya yang belum dibagikan kepada pemegang saham. Dan yang ketiga adalah laba ditahan atau laba bank yang belum dibagi dalam periode yang terakhir. Selanjutnya adalah tujuan bank dalam mengalokasikan dana. Tujuan bank ini adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Pengalokasian dana bank ini dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan produk dan yang kedua adalah jasa. Produk penyaluran dana bank. Di produk penyaluran dana bank ini saya akan menjelaskan prinsip jual beli saja, karena bagi hasil dan ujrah atau upah akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Di prinsip jual beli ini ada murabahah, salam dan istisna. Dalam prinsip jual beli ini ada murabahah, yang artinya adalah mengambil keuntungan yang disepakati. Syarat dari murabahah ini adalah penjual memberitahu biaya kepada nasabah. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga adalah kontrak bebas dari riba. Yang keempat adalah penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang yang sudah pembelian. Yang kelima adalah penjual menyampaikan hal yang berkaitan dengan pembelian. Dari transaksi murabahah ini memiliki alur, yaitu yang pertama adalah dilakukannya negosiasi jual beli barang, dan yang kedua adalah barang ada saat akad diserahkan kepada pembeli. Pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan secara tunai atau tangguh. Selanjutnya adalah salam. Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu. Dalam akad salam ini terdapat 5 rukun di dalamnya, yaitu pembeli, kedua penjual, ketiga barang atau hasil produksi, keempat modal atau uang, yang kelima adalah ijab kabul. Syarat dari salam ini adalah pihak yang berakal, Ridho dua belah pihak dan tidak ingkar janji. Yang ketiga adalah cakap hukum. Alur dari akad salam ini, yang pertama adalah negosiasi transaksi salam dan akad salam. Selanjutnya mengenai penyerahan barang dilakukan pada kemudian hari saat barang itu sudah siap, dan pembayaran harga barang saat akad ditandatangani. Selanjutnya adalah istisna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria persyaratan yang disepakati. Rukun dari istisna ini adalah pertama produsen, yang kedua pemesan, yang ketiga proyek, yang keempat harga, dan yang kelima ijab kabul. Syarat dari istisna ini adalah yang pertama adalah pihak yang berakal, yang kedua ridho, yang ketiga adalah pihak yang membuat sanggup atau bertanggung jawab, yang keempat adalah barang atau objek pemesanan, yang kelima adalah tidak dalam kategori syarat. Alur transaksi istisna ini adalah negosiasi transaksi istisna dan akad istisna. Penyerahan barang dilakukan pada kemudian saat barang sudah siap. Pembayaran harga barang dilakukan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dapat dilakukan di muka atau selama dalam proses pembuatan barang tersebut, atau dilakukan setelah barang diterima siap jadi. Baik, di sini saya Irma Mufidah akan melanjutkan materi kelompok 5. Materi kelompok 5 adalah alokasi dana bank. Alokasi dana bank sendiri memiliki produk penyaluran dana bank. Di sini saya akan menjelaskan yang bagi hasil dan ujroh atau upah. Bagi hasil sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah dan musyarakah. Musyarakah merupakan akad antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal dengan ketentuan bahwa
keuntungan risiko atau kerugian kedepannya nanti akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, Bank Indonesia juga menjelaskan pengertian musyarakah, yaitu musyarakah adalah saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra, atau cooperation, atau biasa disebut dengan partnership, merupakan pembiayaan berdasarkan asas kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha. Dalam aplikasi perbankan syariah, pembiayaan musyarakah digunakan untuk modal kerja atau investasi, di mana dana dari bank merupakan partisipasi modal bank dalam usaha dikelola oleh nasabah. Dan kemudian bank berhak ikut serta dalam mengelola usaha. Selanjutnya adalah rukun musyarakah. Rukun musyarakah di sini ada 3. Yang pertama adalah pihak yang berakad. Yang kedua, objek akad atau proyek atau usaha, bisa juga modal dan kerja. Yang ketiga adalah siwat atau ijab qabul. Selanjutnya adalah alur transaksi musyarakah. Alur transaksi di sini bisa digambarkan dalam PowerPoint, yaitu yang pertama, dalam suatu proyek sesuai kesepakatan Bank Syariah Baitul Ridho akan menyerahkan modal sebesar 70% dari nilai proyeknya, dan Nasrullah sebagai nasabah memberikan kontribusi modal sebesar 30% dari nilai proyek. Pada prinsipnya, dalam usaha ini masing-masing pemodal, baik bank maupun nasabah, melakukan pengelolaan usaha secara bersama-sama. Apakah haknya dipergunakan atau tidak merupakan haknya masing-masing pemodal. Jika pemodal tidak mempergunakan haknya untuk ikut mengelola usaha atau hanya setor modal saja, ini yang disebut dengan mitra pasif. Sedangkan pemodal selain memberikan kontribusi modal juga mengelola usaha disebut dengan mitra pasif. Yang kedua, pembagian hasil usaha dilakukan sesuai nisbah yang disepakati di awal akad. Besarnya nisbah tidak harus sama dengan besarnya kontribusi modal yang telah diberikan dalam usaha tersebut, karena di kemungkinan pemodal atau mitra di satu memiliki keahlian lebih dibandingkan dengan yang lain, sedangkan kerugian yang dialami dalam usaha dibagi kepada masing-masing mitra atau pemodal sesuai besarnya kontribusi modal yang diserahkan dalam usaha tersebut. Sebagai contoh di atas, kerugian ditanggung oleh bank syariah sebesar 70% dan ditanggung oleh nasabah sebesar 30%. Pengembalian modal musyarakah dilakukan sesuai kesepakatan. Jika salah satu mitra atau pemodal melakukan sebagian modal musyarakah kepada mitra atau pemodal yang lain secara bertahap, sehingga pada akhir akad seluruh kepemilikan modal musyarakah menjadi milik salah satu mitra. Nah, ini disebut dengan musyarakah menurun. Jika porsi modal tetap sampai berakhirnya akad musyarakah, dapat disebut sebagai musyarakah permanen. Selanjutnya adalah mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik modal atau pemilik dana yang menyediakan seluruh dananya, sedangkan pihak kedua yaitu pengelola dana yang bertindak sebagai pengelola. Kemudian keuntungannya dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana saja.
Rukun mudharabah ada 5. Yang pertama, orang yang berakad atau pemilik modal. Yang kedua, pelaksanaan atau usahawan. Yang selanjutnya, rukun selanjutnya adalah modal atau mal. Rukun yang ketiga, kerja atau usaha. Rukun yang keempat adalah keuntungan. Selanjutnya adalah ijab kabul. Pihak yang terkait dalam mudharabah yaitu yang pertama dalam penghimpunan dana atau bank syariah sebagai pengelola. Salah satu prinsip yang dilaksanakan oleh bank syariah pada transaksi penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip mudharabah. Dalam transaksi penghimpunan dana ini, kedudukan bank syariah atau Baitul Qirot sebagai pengelola dana, sedangkan sebagai pemilik dana adalah investor atau deposan atau hajah Siti Aminah. Pembagian hasil usaha dilakukan antara investor atau hajah Siti Aminah dengan bank syariah Baitul Qirot. Perhitungan pembagian hasil usaha dilakukan oleh bank syariah Baitul Qirot sebagai pengelola dana. Karena pekerjaan sepenuhnya diserahkan kepada bank syariah Baitul Qirot sebagai pengelola dana, sehingga yang mengetahui hasil usaha adalah bank syariah Baitul Qirot sebagai pengelola dana. Yang pada akhirnya yang melakukan penghitungan pembagian hasil usaha adalah bank syariah Baitul Qirot sebagai pengelola dana. Dalam perbankan syariah, prinsip ini dapat diaplikasikan pada tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dalam penyaluran dana atau bank syariah sebagai pemilik dana, bagi hasil merupakan salah satu pola penyaluran dana bank syariah, di mana dalam pola bagi hasil ini dapat dilakukan dengan prinsip mudharabah atau prinsip musyarakah. Dalam hal bank syariah menyalurkan dana dengan prinsip mudharabah, maka kedudukan bank syariah Baitul Qirot adalah sebagai pemilik dana, sedangkan sebagai pengelola dana adalah nasabah debitur Haji Ahmad Zainuddin. Bank syariah Baitul Qirot hanya diperkenankan untuk melakukan pengawasan dan tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam pengelolaan dana tersebut. Oleh karena itu, perhitungan pembagian hasil usaha dilakukan oleh nasabah debitur sebagai pengelola dana. Dalam perbankan syariah, prinsip ini diaplikasikan pada investasi atau pembiayaan mudharabah. Selanjutnya adalah produk penyaluran dana bank melalui ujroh atau upah. Dalam perbankan konvensional, tidak diperkenankan untuk menjalankan kegiatan usaha penyewaan aset, karena penyewaan aset bukan bisnis utama atau core business. Perbankan konvensional, penyewaan aset merupakan kegiatan usaha perusahaan leasing di bawah pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan. Bank syariah secara prinsip syariah diperkenankan untuk menyewakan penggunaan manfaat atas aset berwujud maupun tidak berwujud dengan prinsip ijaroh. Ijaroh sendiri salah satu produk bank syariah yang berbeda dengan produk bank konvensional. Pengertian dan rukun ijaroh. Ijaroh adalah akad sewa-menyewa antara pemilik atau objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Rukun ijaroh ada 5, yaitu penyewa, ada pemilik objek sewa, aset atau objek sewa, ajaran atau ujroh, dan ijab kabul. Syarat-syarat ijaroh sebagai berikut. Yang pertama, pihak yang terlibat harus saling ridho. Yang kedua, aset atau objek sewa ada manfaatnya. Manfaat yang bisa dibenarkan oleh agama
dengan catatan halal, manfaat tersebut dapat dinilai atau diukur atau diperhitungkan. Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa. Aset atau objek sewa wajib dibeli pemilik objek sewa atau lessor. Selanjutnya adalah Ijarah Muntahiyah Bitamlik atau biasa disebut dengan IMBT. Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia mengemukakan Ijarah Muntahiyah Bitamlik atau IMBT adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang, sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Selanjutnya adalah ijarah berlanjut. Objek ijarah adalah penggunaan manfaat aset berwujud dan tidak berwujud. Penggunaan manfaat aset tidak berwujud tersebut yang diterapkan untuk multi jasa yang mempergunakan akad ijarah. Dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah, hal ini sering disebut dengan sewa disewakan kembali. Ilustrasi implementasi ijarah. Sebagai ilustrasi implementasi transaksi yang mempergunakan akad ijarah dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat dalam sewa tenda biru untuk pernikahan. Ada yang memiliki tenda biru sebagai pihak yang menyewakan berkewajiban menyerahkan objek sewa. Tenda biru sendiri terjadi objek sewa dan pihak lain sebagai pihak yang menyewa dengan membayar upah yang telah disepakati bersama. Di sisi lain, dalam kehidupan sehari-hari, ada sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan yang sering dilanjut dengan financial lease. Dalam bank syariah juga terdapat sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan yang disebut dengan Ijarah Muntahiyah Bitamlik atau IMBT. Namun, keduanya terdapat perbedaan. Kalau dalam finansialis, pada saat akad ditandatangani objek sewa pindah ke list atau penyewa sebagai harta miliknya, sehingga list bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan, perbaikan, dan penyusunan atas objek sewa tersebut. Sedangkan dalam IMBT, selama akad berlangsung, aset yang merupakan objek IMBT tetap merupakan milik lessor atau lembaga keuangan syariah sebagai lessor. Oleh karena itu, biaya perbaikan, biaya pemeliharaan, dan biaya penyusutan tetap menjadi tanggung jawab LKS sebagai lessor sampai terjadi pemindahan kepemilikan. Terima kasih, sudah selesai. Akan dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Nama saya Nafira Oktanjani. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Yang akan saya bahas di sini adalah produk jasa keuangan. Beberapa di antaranya ada wakalah, kafalah, sarf, hawalah, rohan, dan hard. Yang pertama yaitu wakalah. Wakalah atau perwakilan, penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat adalah akad perlimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam prinsip wakalah terdapat beberapa rukun. Yang pertama adalah pemberi kuasa atau mewakil. Yang kedua adalah penerima kuasa atau wakil. Yang ketiga adalah objek yang dikuasai atau taukil. Yang keempat adalah ijab qabul atau sigot. Wakalah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu adalah wakalah mutalaqah, wakalah yang tidak terikat dengan syarat tertentu atau selain dari syarat yang diterapkan Islam, tidak terbatas waktu dan tidak terikat dengan keadaan tertentu. Kemudian yang kedua adalah wakalah muhayyadah, adalah wakalah yang terikat dengan syarat tertentu atau terbatas waktu. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila suatu nasabah memberikan kuasanya kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti pembukaan letter of credit, inkaso, transfer uang.
Kemudian penerapan produk lain akad wakalah dalam perbankan syariah ada beberapa, yaitu yang pertama adalah penyelesaian piutang dalam ekspor dan yang kedua adalah anjak piutang. Kemudian yaitu kafalah. Kafalah adalah menjadikan seseorang penjamin ikut bertanggung jawab atas seseorang dalam pelunasan atau pembayaran hutang. Dengan demikian keduanya dipandang berhutang. Dalam prinsip kafalah terdapat beberapa rukun. Yang pertama adalah pihak penjamin atau kafil, yang kedua adalah pihak yang dijamin atau makful, yang ketiga adalah objek penjamin atau makful alaih, yang keempat adalah ijab qabul atau sigot. Wakalah terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah kafalah bi'in nas, merupakan akad yang memberikan jaminan atas dirinya. Yang kedua adalah kafalah bi'al mal, merupakan jaminan pembayaran hutang atau pelunasan hutang. Yang ketiga adalah kafalah bit tasri, yaitu untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir. Kemudian yang keempat ada kafalah al-mujazah, yaitu jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Kemudian yang terakhir ada kafalah mu'alaqah. Jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah di mana dibatasi hanya untuk jangka waktu tertentu. Dalam kafalah, bank bertindak sebagai pemberi jaminan atau kafil, sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin atau makful. Ada beberapa produk yang dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan akad kafalah. Yang pertama adalah letter of credit dan yang kedua adalah penjamin syariah. Kemudian sarf. Sarf adalah jual beli mata uang. Asalnya mata uang adalah emas dan perak. Uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Rukun dari sarf ada 5. Yang pertama penjual atau bai. Yang kedua pembeli atau musitari. Yang ketiga ada mata uang yang diperjualbelikan atau sarf. Yang keempat ada nilai tukar atau syirus sarf. Dan yang terakhir ada ijab qabul atau sigot. Tukar menukar dalam sarf mata uang boleh terjadi antara jenis logam yang sama, atau contohnya emas dengan emas dan perak dengan perak. Kemudian yang kedua jenis logam yang berlainan, misalnya emas dengan perak, kemudian emas dengan nikel. Yang ketiga logam dengan uang kertas, misalnya emas dengan uang kertas. Dan yang terakhir ada uang kertas dengan uang kertas, misalnya selembar uang 10.000 dengan beberapa uang ribuan. Kemudian selanjutnya yaitu hawalah. Hawalah adalah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib membayarnya. Nah, rukun hawalah ini menurut mazhab Hanafi, ijab dari muhil atau yang bertanggung jawab atau yang berhutang yang memindahkan utangnya, dan qabul dari muhal atau pemberi utang, dan muhal alaih atau yang menerima pemindahan dengan lafaz tertentu yaitu istighot hawalah. Jenis hawalah menurut mazhab Hanafi ada 2 ya. Yang pertama adalah hawalah mutlaqah, adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berhutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal alaih. Kemudian ada hawalah muhayyadah, adalah hawalah di mana muhil adalah orang yang berhutang kepada muhal sekaligus berpiutang kepada muhal alaih. Produk lain yang dilaksanakan oleh perbankan syariah dengan menggunakan akad hawalah adalah penyelesaian hutang dalam impor. Kemudian yaitu rohn. Akad rohn menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang diberikan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Secara sederhana rohn adalah jaminan atau gadai. Dari unsur-unsur rohn ada 4. Yang pertama adalah rohin atau pemilik barang. Yang kedua ada murtahin atau pemegang barang. Yang ketiga ada marhu atau barang gadaian. Yang keempat ada marhun bin atau hutang. Rukun rohin menurut mazhab Hanafi adalah ijab qabul dari rohin dan murtahin, sebagaimana di setiap transaksi lain. Tujuannya yaitu untuk memberikan jaminan pembayaran kembali ke bank dalam memberikan pembiayaan. Kemudian yang terakhir yang aku bahas di sini adalah hard. Hard adalah suatu akad pinjaman
kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah atau LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Rukun hard adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meminjam atau muhdarid. Yang kedua adalah pemilik dana atau pemberi jaminan atau muhrid. Yang ketiga adalah jumlah dana atau hard. Yang terakhir ada ijab qabul atau sigot. Bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat mempergunakan prinsip syariah lain yang telah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional yang secara umum terkait dalam produk-produk seperti pasar uang antar bank syariah, sertifikat Bank Indonesia Syariah, kemudian yang terakhir adalah obligasi syariah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.